برهة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. Pundaknya terasa berat tak? Ya, kepalanya terasa berat tak? Kepalanya sudah normal. Masih mual tak? Tapi mukanya masih kejam sebelah kiri. Mual tak? Mual itu Nah, Lia tolong dengarkan ini dulu ya. Nah, ya, duduk sini ya, dengarkan ya. Tolong. الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Masih tidak ini dulu, karena yang masih baru, selalu ini masih kokoh. Itu biasanya memang tidak berhenti. Jadi kalau ibu bukan dia mau sampai dia tua pun tak mau. Memang bu dalam hal ini kita perlu agak memaksa. Ibu mau anak ibu balik bawa ke psikiater, bawa ke rumah sakit itu. Dia sudah kena medis. Nah, nanti ibu di sana dia akan dikasih obat supaya halusinasinya itu hilang, supaya pikirannya itu lurus lagi. Kemarin kan saya kan dia nyanyi, dia berobat sebenarnya, dia mau penyelesaian. Saya kalau penyelesaian itu kan apa namanya Pak? Dia kena di sana, jadi malas saya gitu. Itu gini bu, ibu jangan perlakukan dia seperti orang normal. Jadi apa yang dia omongnya itu bu, tidak usah dianggap. Itu bagian dari waham, namanya itu waham curiga. Kau curiga dengan orang itu istilahnya itu suudzon gitu, apa-apa suudzon. Nah dia itu emang gitu, maksud saya itu kita maklumin aja, dia emang gitu. Dan kalau dia pasti nggak mau bu, karena suudzon. Nah dokter ini bisa nanya bukan saya, ini pasti kayak gitu. Makanya dipaksa bu. Saya bukan dia, ada jiwa. Masa kejiwa. Ibu mau biarkan dia kayak sampai umur berapa? Kasihan bu. Iya. Dari umur berapa dia? Nah, iya makanya. Ini bu caranya bu, bawa ke rumah sakit jiwa, berobat dengan psikiater. Ibu udah puas berobat rukyah? Makanya bu, kalau ini non medis bu, di rukyah pun tidak mungkin sekali dua kali tidak sembuh, tidak mungkin. Sekolah apa sih setannya? Ini juga kena medis bu, makanya itu berhalusinasi. Itu karena ada yang salah di otaknya. Belum lagi fisiknya udah kena tuh ya. Nah itu kan udah kena fisik, jadi otaknya, pikirannya sama fisiknya juga. Itu juga rumah sakit jiwa itu kan masih muda. Ibu langsung mikir kayak gitu. Terus solusinya apa coba? Dia gini dong, ngancam-ngancam saya sampai bawa aja ke rumah sakit jiwa sekolah itu. Iya, itu tuh maklum bu, semua. Lah ada yang lebih buruk dari ini. Memang kayak gitu, jangan ibu turuti. Jangan ibu anggap dia itu orang normal. Memang kayak gitu dia. Kalau ibu turuti sampai ibu maaf, kita tidak tahu umur kan bu. Iya, makanya lah dok, saya macam mana pun dia saya upayakan. Ya itu gerak ayo bu. Ibu tahu nggak? Maaf ibu. Sebenarnya tidak sampai gitu. Ada orang itu harus diikat. Ada sampai manggil polisi.
keluarganya lah, pasalnya laki-laki Iya. nggak mau gitu, nggak mau ambil ngancam, maksudnya ngapain Iya, lagi polisi, dia udah menyakiti akhirnya ditangkap, diborgol, bawa rumah sakit jiwa, masuk rumah sakit jiwa, mereka tahu caranya bagaimana biar obat bisa masuk ke badan, biar memperbaiki obat. Ini bu, di Rukia sampai khatam Quran tidak akan berubah. Saya tuh udah sering nangani kasus kayak gini. makanya saya mau jumpa dokter itu mau Jadi bu, biar saya puas. karena jadi puas saya dok kan biasa kan rukia aja gitu dok ini kan dokter bisa rukia juga kan jadi rasanya saya memang ingin jumpa cuman saya kesana kan itu nggak mungkin gitu loh kan Iya. alhamdulillah Allah kasih jalan memang saya berdoa terus Bukan saya mau kesehatan. ke Penang gitu entah kenapa si Andi udah saya siapin koper-koper udah diisi baju jadi si Andi bu dokter Indra gitu bro udah dokter Indra jadi dia tiap hari tuh neror saya dok kapan berhenti kapan dok ini dokter kemarin kan rahasiakan apa dia kok di dia dikunci pintu anak cak udah nggak bisa sih dari Medan dari Jakarta juga pernah dok ya kayak gitu nggak mau dok tapi sama dokter nih mau alhamdulillah Kita tuh bisa bedakan kak, mana orang kena santet, mana orang kena jin, mana medis, kita tahu bedanya. Nah ini medis tuh, gangguan jiwa ini, schizophrenia. Nah itu halusinasi, bukan ada jinnya. Beda, kalau ada jin beda. saya ajak ke jam 2 malam jam 1 sampai pagi nggak tidur menjerit Kasihan. sampai besok siang sampai habis suara dia loh kasihan juga sama dia gitu kan Kasihan dia, kasihan ibu. iya saya cuma tidur ya. Ini udah saatnya dia sudah layak untuk masuk rumah sakit jiwa. Di sana tuh bu, biasanya ya tergantung sih bu, tergantung entah mungkin 2 minggu atau sebulan. Kalau udah stabil, biasanya kalau udah stabil tuh bu, pikirannya udah jernih. Nah itu bisa diajak tahu bahwa oh obat ini supaya saya sembuh. Nah, akhirnya mau minum obat, akhirnya mau. kalau umpama gini loh kita bawa ke praktek aja Ibu turutlah ngomong saya, Iya. saya datang jauh-jauh nih bu. iya dok Ibu turutlah ngomong. itulah yang mau saya dengar dari dokter itu lah ya maksudnya jadi saya tuh kuat gitu dok karena saya menguatkan dia tuh kan saya ya harus saya pegang gitu iya Iya ini kita bukan lagi mau nyiksa dia bu. Nah ibu jangan salah paham. Anaknya masuk rumah sakit jiwa, anaknya gila, nanti omongan orang enggak usah mikir kayak gitu bu. Kita untuk kebaikan dia, ini untuk kebaikan dia bu. orang nggak tahu Orang nggak tahu juga orang ngapain kan, orang muslim kan. dia nggak mau kan di sini itu nggak ada dia dari mana kan Di Medan. ada orangnya di Padang dok di Padang bisa Bisa lah pokoknya dia rumah sakit jiwa. iya bisa ada kita liburan ke sana makan anak saya dari Padang ya udah masuk di sana bagus juga Kasian bu, soalnya enggak. Kalau ibu tidak tega tadi, tidak tega sampai kapan dia kayak gini. Nah, itu loh kadang-kadang normal ya, memang gitu bu. dia Kadang jadi kayak anak kecil itulah bu gangguan sini bu. Bukan kerasukan itu bu. Saya tahu bu mana kerasukan mana bukan. Tahu saya. saya percaya Bukan kayak gitu. Yang dibilang. Jadi bu apa yang dia babi ini kena ular lah, diperkosa. Itu tuh bagian dari penyakitnya. Iya kan, oh iya nanti kita berobat ya gitu aja. jadi nggak usah saya bakten Nggak usah ngapain bu. nggak usah itu alhamdulillah sebulan sembuh kejemputnya udah sehat aja tinggal berobat Jalan. obat aja gitu deh hanya kalau abang saya gitu Kayak gitu aja bu. Nggak usah dikainin bu, ngapain? Nggak bisa buang aja. iya dari sana dia Saya dari dari awal melihat dia itu dia tidak, makanya saya coba rupiah dulu itu bu. Memang bu
ada pasien yang dia ragu kan, saya bilang ini harus ke rumah sakit dulu. Entah ngapa buat dia itu punya image yang buruk dengan medis. Oh iyalah katanya, setelah saya pulang ternyata anaknya itu tidak dibawa ke rumah sakit dulu, pergi dukun sana, pergi dukun sini, pergi sana ini tidak sembuh juga. Akhirnya dah mulai 2 bulan 3 bulan tidak ada perubahan. Sudah saya bilang bawa ke rumah sakit dulu. Apa harusnya itu? Nanti di sana aku dikasih obat. Kalau dikasih obat nanti jangka panjang. Kalau nanti ini ketergantungan. Terus saya tanya balik, harus solusinya apa? Ya bisa gak jawab. Jadi Bu, itu Bu, di kepala, di dalam otak itu ada ketidakseimbangan neurotransmitter. Namanya itu Bu, dopamin itu terlalu tinggi. Sama serotonin itu terlalu rendah. Nah, obat yang dikasih dokter itu Bu, untuk menormalkan itu. Inilah Bu yang bikin dia halusinasi, bikin dia sujud terus. Gara-gara ketidakseimbangan ini nih neurotransmitter di otak ini. Jadi obat yang diberikan itu. Nah, pada saat itu Bu, misalnya orang minum obat ini sebulan, katakanlah gitu kan sebulan, itu tidak usah Ibu anggap keburukan atau dibilang ketergantungan, itu adalah kebutuhan. Saat ini dia butuh itu biar tidurnya itu balik ke pola normal, kalau malam tidur, kalau siang bangun. Nah, ini kan berubah kan, namanya berubah pola tidur, berubah bicaranya, berubah tiba-tiba jadi kayak anak kecil. Ini bukan kesurupan, bukan Bu. Yang makanya dia bilang babi ngepet itu saya biasa aja saya nanggapinya, karena itu biasa bagian dari penyakitnya. Oh iya kak, saya bilang kasih uang ke dia, saya bilang enggak, dia mau janjian. Oh saya ngerti itu halusinasi ya. Halusinasi kayak tadi itu kan, saya kencang di otak itu enggak kayak gitu. Kalau kencang di otak orang enggak bisa ngomong Bu, dia enggak bisa ngomongkannya. Kalau otaknya kencang badannya mesti kencang kan. Dia bilang di dalam otak saya ini kencang nih. Kalau aja sih emang iyalah kelihatan tadi. Iya. Ya stabil lah, gara-gara itu Bu. Neurotransmitternya tuh jadi kacau Bu. Itu lah dikasih obat yang dicari oleh komputer. Ini ada orang dokter itu kan racikan. Itu dokter ini tidak bisa dikasih tahu misalnya Ibu suruh saya nasihatin dia nih, tidak bisa. Bukan kayak gitu, tidak akan bisa Bu. Dia nanti ke rumah sakit ya, tidak akan bisa. Itu ada 2 kemungkinan. Pertama dia nipu saya, misalnya dia iya dokter Indra, iya bisa pulang, tidak mau. Atau langsung dilawan dia juga, saya tidak sakit, saya tidak mau masuk rumah sakit. Bisa kayak gitu. Nanti pun tidak usah bilang mau ke rumah sakit jiwa, bilang ya ke rumah sakit. Rumah sakit periksa lagi, gitu aja. Apabila dipadukan yang memang itu Bu ekstrimnya ya diikat. Ada orang mati, itu paling ekstrim Bu, diikat Bu. Ada yang pasien itu itu paling ekstrim, tapi kok masih bisa dipegang ini kan, ada orang mati lah ya kan? Jadi tidak lari gitu. tapi ditinggal Iya ya tinggal. Itu dirawat di sana ada ditinggal Bu, diawasin, bukan ditinggal. Enggak. Paling kita jenguk hari atau jam tertentu dijenguk aja. Di sana tuh dia dirawat, ada perawatnya 24 jam, diawasin, kasih makan, dibersihkan, dimandikan, dikasih pendidikan itu Bu untuk anaknya, dikasih obat. Nah di sana Bu tidak ada istilah namanya minum obat. Mereka punya cara biar pasien tuh, biar obat tuh bisa masuk ke badan pasien. Entah itu obat suntikan, entah apa. Kayak kita kan tidak bisa di rumah. Kita kasih obat dari nama kan udah tidak bisa, marah aja kita paksa. Kalau di rumah sakit tidak ada urusan. Mereka tahu cara. Makanya pentingnya itu dia juga rumah sakit. Biasanya tuh Bu yang nginap istilahnya sebulan lah biasanya. Kan sebulan kan, itu sebulan, ada yang 2 minggu, udah bagus, nggak dipulangkan, dikasih tahu orang tua, Bu ini udah mulai stabil nih, udah bisa rawat jalan, makan obat di rumah aja.
Ada yang kayak gitu bu. Sebulan. Ibu hilangkan keraguan, stigma negatif. Ibu nggak usah dengar orang, omongan orang yang sekarang kan ibu ini kan datangan saya. Nah saya ini kan dokter basicnya bu. Nah, jadi kayak gitulah nasihat saya bu. Jadi kalau ada orang ngomong dia bukan dokter, sekarang ibu nggak usah gitu. Kalau berobat ke dukun bu, ini pasti bilang santet. Ini dikirim orang, sihir orang. Makanya tadi saya bilang bu, ini sihir atau bukan? Kita buktikan setelah kita itu ternyata bukan medis itu. Ini ya oke dia sudah lama, tapi maksudnya gini, ada yang lebih buruk dari dia. Saya oke dia ngomel terus, jadi suara saya itu dilawannya bu. Apa juga dalam hati saya baca ruknya dia ngomel juga. Ada yang marah-marah bapak. Ini kan itu terus diulang-ulang. Saya ini udah lah jangan diulang-ulang. Itu udah diomongin. Saya kan nanya bapaknya, keluhannya bagaimana Pak? Jadi bapaknya yang jelaskan. Itu terus diulang-ulang, dimarahin bapak. Terus saya kan udah lah Pak, jangan diulang-ulang. Itu terus dia ngomel. Jadi saya tidak bisa merukiah. Ini kayak gitu. Ada yang dipukul bu, tangan sampai patah, tangan. Ini kacanya pecah nih. Nah, Oh iya. parah-parah. Udah banyak. Nah itu, nah yang kayak gitu bu, sudah selayaknya dimasukkan ke rumah sakit jiwa dulu. Nanti kalau dia udah stabil, baru bawa pulang rumah, kembali ke sana dia diurus bu. Dia kalau ada saya kayak mana dok? Nggak ada, itu ada perawatnya bu. Iya. Ada yang mengawasi. Nah yang kayak gini nih harus ibu hilangkan dari pikiran. Dia takut dong, dia kan perempuan, takutnya ada apa? Enggak bu. Perawat di sana itu 24 jam dia awasi. Yang pasien laki, pasien perempuan, pasien perempuan bu, nggak dicampur baurkan gitu. Dia bukan kayak itu bu, bukan kayak yang di ruangan rumah sakit tuh. Kadang kan ada pasien laki perempuan bercampur kan. Nah kalau masih juga yang perempuan ya kan. Terus ruangannya itu ada tingkatannya bu. Nah yang ada yang parah itu di kelompok sendiri. Ada yang sedang kelompok sendiri, yang ringan kelompok sendiri. Jadi udah bercampur baur, jadi bisa. Karena dikasih makan bu, dikasih makan, dikasih baju, dimandikan, diajar sholat, dikasih obat, dikasih pendidikan, edukasi, kayak dibina gitu. Itu jalannya bu, insya Allah. Kalau masih di rumah. Gak usah dirukiah lagi bu. Ya bukan maksud saya. Gak usah nunggu. Nanti lah coba rukiah lagi baru masih gitu. Gak usah kayak gitu. Oh jadi belum segitu. Setelah itu kalau ibu mau lanjutkan rukiah silakan bu. Rukiah ini bisa kayak tadi. Nanti saya kirim ke Andrea audio rukiah saya. Suruh dia duduk dengan nanti lah kalau dia udah keluar dari rumah sakit. Jadi medisnya jalan. Oke. Gak usah manggil rukiah lagi lah. Dengarkan audio rukiah. Tetap tadi bu, nanti bu, ya. Kedua itu saya nanti dokter. Ada rekan di terus. Iya, kasihan. Karena Ini- saya yang kayak ini udah dengar juga dengan mana namanya. Kawan saya itu kamu Abangnya, 1 bulan dirawat sembuh, sekarang udah normal. alhamdulillah. Iya, Jadi kurang ngomong, kurang stres gitu ngomong. Itulah dibawa ke dokter personal itu dirawat 1 bulan. itu di mana? Di Medan. Dirawat 1 bulan, udah terus ditelepon suruh jemput sehat, nggak berobat jalan. Gitu lah, belum segini. Oke, cukup lah. Ini, dah kita kesana lagi. Oh iya,
وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى